Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillah, Kaisam waras. Kaisam waras, Masya Allah, Kaisam juga waras cuy. Ya walaupun suaranya masih begini ya cuy, yang gak apa-apa. Tetap semangat. Wes, Kaisam tadi pagi tuh udah bikin video 2 lagi, malah gagal tayang semua. Kenapa Kaisam? Karena efek suara hujannya gede banget ya cuy. Jadi nggak diterima sama YouTube. Aduh, YouTube ini rewel ya. Kayak teman-temannya Kaisam rewel. Enggak bercanda. Nggak apa-apa deh, Kaisam bikin lagi videonya ya. Semoga yang setia sama kayak Tisam sih ya masih menunggu. Menunggu Kaisam. Dari tadi saya mau komen biar dapat kaos. Masya Allah. Yang beli dulu yang beli. Tenang, kita nggak boleh patah semangat ya. Kaisam aja nggak patah semangat. Oke, kita bahas apa? Aduh, kita bahas tentang ini yuk, tentang teman kita yang bergoyang di jembatan 1000 bidadari. 1000 bidadari menggoyang jembatan 1000 bidadari. Kira-kira kalian ikut enggak sih di sana, ya kan? Ada nih teman-teman kita yang pro dan kontra. Apakah itu hal yang wajar, Kaisam? Wajar banget, ya wajar banget. Kayak Tisam itu rewel, orang kita have fun Kaisam. Gak apa-apa, Kaisam juga bahagia ngelihatnya ya. Kalian itu kan joget-joget WhatsApp, Masya Allah. Kaisam kalau di sana ikut joget nggak? Paling Kaisam yang videoin. Aduh, kenapa sih kalian pada ribut ya kan? Kaisam, tegur dong mbak-mbaknya tuh, joget kayak nggak ada tempat dugem aja. Bisa nggak kayak Sam dia joget itu sambil duduk? Kalau sambil duduk zikir ya coy. Kenapa sih kalian tuh lagi ada acara apa kemarin itu sampai padat begitu tuh? Nggak apa-apa Kaisam, itu tuh santai aja. Orang kita juga biasanya tuh di situ have fun. Nah, bahkan juga orang Hongkongnya juga pada nyawer Kaisam. Oke, jadi Kaisam itu kepo ya. Nanya anak-anak yang di sekitaran situ, ceritanya kemarin itu acara apa? Ceritanya tuh ya biasa ya cuy. Jadi ada salah satu orang Indonesia yang jualan jamu di situ. Jadi dia jualan, kalau misalkan laku kan digoyang pakai musik ya cuy ya. Nah, mungkin mengajak orang untuk bergoyangnya ini, jadi orang-orang ini pada tertarik ya cuy ya. Jadi lost control nih teman-teman kita, pada ikut ajeb-ajeb. Ya kan? Apakah itu boleh kayak Tisam? Ya kan? Pengakuan teman Kaisam yang di sana sih ada orang yang ngatur supaya bisa tetap jalan gitu. Cuma ramehnya itu saat ada orang yang minta ayo sawer gitu kan. Ada beberapa orang Hongkong yang merasa bahwa ini nih pertunjukan yang unik gitu kan. Nggak ada orang yang sekompak ini kan. Nggak ada era dugem yang dibawa ke jembatan gitu. Jembatan 1000 bidadari itu kosongnya pas COVID aja. Sekarang rame lagi ya. Aduh, apakah itu boleh kayak itu Sam? Oke, sebelum kita berbicara peraturan Hongkong aja ya nggak apa-apa sih. Kalau misalkan kalian menganggap dari segi positif, have fun. Banyak orang yang ngomong kalau misalkan ini kan kayak Sam salah satu cara kita untuk bahagia aja. Kenapa mereka sewot, ya kan? Ini dari versi yang setuju aja ya. Toh kita juga jogetnya nggak lama. Nah, menurut teman Kaisam yang di sana sih sekitar 30 menitan ya cuy ya. Ya lama itu Jul. Udah gitu macet lagi ya. Aduh. Nah, menurut orang-orang yang setuju itu tuh hanya peluapan lelah kerja. Ya kan, terus juga nggak setiap minggu kayak gitu. Jadi kalau misalkan videonya viral ya udah aja sih dianggap biasa aja gitu. Toh
nobody is perfect, guys. Nggak ada manusia yang sempurna kayak Sam. Kita tuh di situ tuh cuma have fun, bahagia aja. Udah gitu aja juga nggak merugikan orang lain kok. Toh nggak ada Pak D juga. Toh nggak ada yang nangkap juga. Aman kok, beres. Lebay aja tuh yang komentar nggak boleh. Wes, tenang dulu cuy. Ini versi Mbak yang have fun kemarin, ya kan? Tapi beda lagi nih sama versi Mbak yang kontra nih. Kayak nggak ada tempat dugem aja, joget di jembatan. Nanti kalau roboh gimana? Enggak. Lebay guys. Nah, orang-orang yang bertolak belakang pasti akan berpikir, malu kayak saya lihatnya. Saya aja naik tangga udah ada yang joget-joget balik lagi. Sampai ditutup kayaknya mau tutup panci aja kayak Sam. Malu-maluin, udah ketek di di jember-jember, ya kan? Kayak nggak ada cara lain aja untuk liburan. Ini bagi mama yang tidak menyukai hal tersebut saat libur. Ini kan dua kontroversi yang berbeda ya cuy ya. Apakah boleh pendapat-pendapat itu kayak Sam? Ya boleh aja sih, hak masing-masing. Kemarin yang libur juga have fun juga nggak apa-apa, silakan. Teman-teman yang nggak setuju juga boleh dong mengkritik, ya kan? Nah kadang ya cuy ya. Ayo kita bahas nih. Kasam, kalau misalkan menurut aturannya gimana? Kasam baca ya cuy ya. Jadi untuk peraturan yang di Hong Kong, kalau misalkan menyalakan kebisingan ya dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam, itu kalau misalkan ada orang yang terganggu, itu bisa kena denda ya cuy, 10.000. Nah tapi ada juga kalau misalkan kalian menyalakan alat musik terus mengeluarkan suara yang keras ya, dan membuat orang lain itu merasa itu gangguan, kalian bisa dipoking. Dendanya berapa Sam? Sama 10.000, jadi 20 juta ya cuy ya. Nah ini tuh aturan terbitnya dari tanggal 15 Agustus 2013 cuy. Jadi ini kalau misalkan aturan tentang kebisingan di Hong Kong di public area itu tuh udah ada ya. Jadi Kasam cuma ngasih tahu aja ke kalian bahwa kegiatan kalian itu memang hak asasi. Tapi kalau misalkan bicara peraturan, ya nggak ada salahnya kalau kita menaati peraturan yang diterbitkan Hong Kong ya cuy ya. Jangan kita bikin acara yang dimana tanpa izin terus membuat Pak D itu goyang juga kok kayak sama. enggak gitu ya. Mungkin kemarin itu kalian masih selamat ya karena dianggap dadakan gitu ya. Tapi kalau misalkan diulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, ini pasti akan membuat sorotan petugas bahwa ya kalian pasti akan terpantau gitu. Ya kan, pasti akan sumbernya itu kenapa sih kok bisa terjadi seperti ini? Pasti awalnya diselusuri nih. Ya kan? Gitu ya. Jadi ingat tuh 10.000. Nah, kalau misalkan jangan sampai nih ada orang Hong Kong yang kontra juga dengan kegiatan kalian, ya kan? Kan tidak semua orang yang nyawer itu oke lah kalau misalkan orang yang nyawer itu mungkin terhibur dengan kemarin itu. Tapi bagaimana dengan orang Hong Kong yang tidak sependapat? Sama halnya kayak teman kita, sama-sama Indonesia juga ada kan yang nggak setuju. Bener nggak? Buktinya banyak yang ngomong sama Kaisam, tegur dong, ya kan? Berarti kita juga tidak menutup kemungkinan orang Hong Kong pun ada yang kontra, ya kan? Nah gimana kalau misalkan bisa diseret ya sampai misalkan TV atau enggak video-video yang diambil orang yang kontra ini apaan sih, lapsap maybe, ya kan? Kan nggak semua orang itu pro cuy. Nah kalau misalkan ada orang Hong Kong nih yang merasa setiap lewat sini lagi buru-buru kayak gini, ya kan, tiba-tiba dia ibaratnya mocking gitu kan, bisa petugas datang, kalian lari ngibrit lagi. Lagi joget-joget rungkat gitu kan, pada lari ngibrit. Ingat cuy, wajah kita kan udah ada face detector ya, jangan sampai kita keciduk satu-satu. Itu cuma kayak Sam ngingetin aja ya. Ya itu aja sih. Nah pro kontra ini kan wajar ya cuy ya. Nah untuk itu Kasam itu cuma mengingatkan aja. Oke cuy, nggak semua orang itu
apa namanya, bisa memposisikan seperti kalian gitu. Ada beberapa teman kita yang harus apa namanya, menembus majikannya itu home fun. Ada beberapa majikan yang selalu membandingkan tingkah pekerja migran di luar sana dalam pekerjaannya sehari-hari, ya kan. Untuk itu nih, lebih ke mawas diri masing-masing aja ya, lebih bisa mengontrol, lebih bisa bersolidaritas coy. Jadi apa yang saya lakukan berdampak nggak sih sama teman kita yang mungkin hari ini lembur di rumah gitu kan, yang mungkin dicapnya jelek karena kita di luar gitu, ya kan. Jadi lebih ke introspeksi diri sendiri, oke? Udah nggak usah nyewot-nyewot lagi, udah terjadi kan, iya, tinggal ke depannya lebih hati-hati aja ya, jangan diulangi lagi. Aduh, ada-ada aja hidup. Sampai jembatannya kemarin ini nggak goyang nggak. Tapi Kaisam melihatnya juga have fun sih ya, alhamdulillahirobbilalamin, sedulurnya Kaisam pada bahagia. Kalau misalkan menurut kalian gimana? Yes atau enggak nih? Coba sudut pandang positif dan negatifnya gimana sih? Nah, harusnya gimana sih? Ini tindakan yang salah nggak sih menurut kalian? Ayo, jangan takut komen ya, nggak apa-apa. Komen itu belajar kita mengutarakan pendapat. Oke? Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Aduh, kejadian apa lagi nih besok nih ya? Ya kalau misalkan memang kegiatan itu apa namanya, karena orang berjualan untuk membahagiakan yang beli gitu, ya udah kitanya harus bisa mengontrol aja gitu, nggak usah ikut-ikutan. Kalau misalkan dia bergoyang, ya bergoyang sendiri, kita menikmati saja ya kan. Kalau nggak sambil duduk aja kita jogetnya. Wes, inget tuh ya, jangan sampai, ya kita nggak pernah tahu ya cuy, hari sial kita kapan gitu ya. Tapi lebih baik mawas diri aja, bisa membawa diri di negeri orang ya, biar visa kita juga nggak bermasalah. Oke, sepakat? See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.